Selamat pagi teman-teman ternak seluruh Indonesia. Pagi ini jumpa lagi di Bang Pakan Sugalu Farm. Lama sekali kita tidak upload YouTube. Jadi pagi ini kita akan panen pohon singkong. Nah, pohon singkong ini teman-teman kandungan proteinnya tinggi sekali, termasuk daunnya. Banyak petani di kampung itu takut untuk mengkonsumsikan daun singkong ini ke kambing, karena stigma mereka ketika kambing mengkonsumsi daun singkong ini kambingnya mabuk. Memang betul, karena secara kandungan memang daun singkong ini tinggi cyanida teman-teman. Kalau tidak diperlakukan khusus, langsung dikasihkan kambing, ketika kambingnya belum pernah dan belum beradaptasi, itu memang bisa bikin kembung. Nah, sebenarnya caranya sangat sederhana untuk bisa menetralisir daun singkong ini tidak kembung ketika dikasihkan ke kambing. Salah satu caranya adalah dengan dilayukan. Ketika daun singkong ini dipetiknya pagi, sorenya baru dikasihkan. Nah, itu akan meminimalisir terjadinya kembung atau mabuk, karena ketika dilayukan secara otomatis kandungan cyanidanya turun. Jadi aman-aman saja ketika dikasihkan ke kambing atau domba. Sebenarnya meskipun dikasihkan segar, ketika kambing dan domba di kandang teman-teman sudah biasa, itu enggak jadi masalah teman-teman. Istilahnya lambungnya sudah beradaptasi. Kalau baru pertama dikasih, jangan full daun singkong, upayakan dicampur dengan hijauan yang lain. Tapi kalau sudah terbiasa, meskipun full daun singkong baru petik dikasihkan ke kambing, is okay, karena mereka sudah beradaptasi. Nah, cara yang lain selain dengan cara dilayukan tadi, yaitu dengan dibuat silase. Kita nanti ambil sak pohonnya, terus kita chopper. Ini ketika kita panen, sebulan kemudian sudah bisa dipanen lagi teman-teman, apalagi di musim hujan seperti ini. Jadi memang waktu yang tepat untuk kita nanam, untuk kita nyimpen bang pakan teman-teman. Ketika dia dilayukan, terus cara yang kedua diolah menjadi silase. Itu cara-cara yang sangat efektif untuk menghindari terjadinya kembung pada kambing atau domba. Itu salah satu caranya, dan banyak lagi. Ini nanti rencananya mau kita panen, karena kita banyak sekali tanam singkong di sini. Kita panen, kita chopper, kita buat silase teman-teman. Kalau teman-teman kesulitan tong, artinya beli tongnya mahal, bisa pakai plastik. Nah, nanti kita akan contohkan cara penyimpanan pembuatan silase, dikemas menggunakan plastik ketebalan 100 mikron yang nanti pasti aman dan silasenya pasti jadi. Nanti step by stepnya kita uraikan detail. Oke teman-teman, kita mulai panen dulu. Jadi di lahan ini nih kita tanam singkong semua teman-teman. Nah, jenis singkong yang kita tanam ini singkong makan. Artinya meskipun dikasihkan segar, sebenarnya ini tidak apa-apa, karena singkong makan ini aman untuk langsung dikasihkan ke kambing. Tapi sebagian besar memang petani di kampung itu mereka was-was untuk mengkasihkan langsung. Nah, kadang was-wasnya itu yang kemudian bisa bikin kambing mabuk beneran. Cuma sebenarnya ketika bibit singkongnya sudah memakai singkong makan, dia tidak akan menyebabkan mabuk. Beda dengan singkong karet. Nah, kalau singkong karet itu memang harus dilayukan teman-teman. Nah, ini singkong makan ini fungsinya banyak sekali. Selain daunnya dan pohonnya bisa kita kasihkan ke kambing, buahnya pun bisa kita rebus teman-teman. Artinya keuntungannya double akhirnya. Kita bisa makan singkong rebus yang meduk, enak, bisa digoreng atau dijadikan pohon keju, dan daun beserta pohonnya bisa kita chopper dan bisa kita kasihkan ke kambing. Tidak ada ruginya ketika kita bisa memanfaatkan lahan yang ada teman-teman.
Artinya ya kita memang harus nanam kalau kita pengen punya bang pakan dan pengen beternaknya mudah. Ini bisa dilihat teman-teman, tinggi sekali pohon singkongnya. Ini baru 1,5 bulan. Sebenarnya agak telat ini kita panennya. Dan di panen berikutnya dia akan lebih lebat lagi dari yang panen sekarang ini. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita potong di bagian batang bawahnya ini, di proses panen berikutnya dia cabangnya akan lebih banyak teman-teman. Jadi hasil panen daunnya pastinya akan lebih melimpah. Makanya tidak ada ruginya ketika kita menanam bang pakan seperti ini. Ini akan terus bisa kita panen tiap bulannya selagi perawatannya bagus. Perawatan dalam artian kita di sini tidak perlu kasih pupuk teman-teman. Kalau singkong ini murni full kita menggunakan pupuk kandang. Jadi tinggal ketika nanti masuk musim kemarau ya kita siram aja sesekali. Karena kebetulan ini lahannya di belakang kandang dan masih bisa gampang untuk dialirin air. Kita juga tinggal menggunakan selang. Makanya sangat penting sekali menentukan lahan bang pakan. Sebisa mungkin lahan bang pakan kita itu dekat dengan kandang untuk mempermudah dan menghemat biaya produksi. Karena ketika dekat kita menggunakan tenaga kuli pun ya dengan sangat cepat nantinya untuk melakukan proses panen. Ngangkut ke kandangnya pun juga nggak perlu jarak tempuh yang lama ketika lahannya dekat dengan pekarangan kandang. Nah ini singkong makan ini biasanya 3 bulan sudah berbuah teman-teman, tinggal perawatannya saja. Artinya 3 bulan itu bisa kita panen 2-3 kali untuk daunnya. Di bulan ketiga singkongnya juga bisa kita panen. Artinya misalnya mau dipanen singkongnya di bulan ketiga itu sudah bisa. Tapi misalnya cuma mau dimanfaatkan daunnya, ya tinggal kita panen tiap bulan seperti ini terus menerus. Dan tiap bulannya hasil panennya pasti akan lebih melimpah karena di setiap panen itu cabangnya akan terus bertambah dia teman-teman. Nah nanti setelah kita panen ini biasanya langsung kita chopper, karena daun singkong ini merupakan hijauan yang kandungan airnya tidak begitu tinggi, tidak seperti rumputan seperti odot ataupun pakcong. Biasanya untuk pembuatan silase rumput odot ataupun pakcong itu kita butuh pelayuan, butuh proses pelayuan untuk menurunkan kadar air. Karena kalau diproses langsung dan tidak dicampuri dedak atau apapun sebagai pembantu penyerap kadar air, biasanya hasil silasenya bisa busuk kalau caranya kurang tepat. Apalagi wadahnya ada yang bocor, tidak kedap udara, itu bisa menyebabkan kegagalan silase. Nah beda dengan daun singkong. Daun singkong ini meskipun baru panen langsung kita chopper terus masukkan ke tong ataupun plastik, dia 99% lah saya bisa memastikan itu pasti akan jadi proses silasenya. Karena apa? Karena kandungan air pada daun singkong ini sangat rendah, tidak seperti rumput-rumputan. Makanya bagi pemula tidak perlu khawatir ketika mau buat silase daun singkong. Ini kemungkinan jadinya sangat tinggi, bahkan bisa 100% teman-teman. Yang terpenting adalah wadahnya harus kedap. Kalaupun mau pakai plastik, ya plastiknya yang tidak bocor. Itu kelebihan daun singkong teman-teman. Terus ada juga beberapa teman-teman itu menanyakan, bagusnya pembuatan silase daun singkong itu tunggal apa dicampur dengan hijauan yang lain mas? Nah biasanya kalau daun singkong biasanya kita menggunakan tunggal. Jadi daun singkong saja yang kita chopper beserta batang-batangnya. Cuma ketika silase bukan daun singkong, misalnya kayak rumput-rumputan, itu biasanya kita bukan tunggal.
kita menggunakan campuran hijauan yang lain, karena kandungan rumput-rumputan itu kandungan proteinnya nggak setinggi daun singkong, makanya biasanya kita tidak menggunakan tunggal. Kalau jenis rumputan pakcoy atau odot itu biasanya kita selingi daun turi atau daun indigofera biar kandungan nutrisi hasil dari silasenya nanti juga bisa lebih tinggi. Nah, kalau singkong ini biasanya kita menggunakan tunggal daun singkong saja. Nah, kalau daun singkong ini teman-teman dia lebih mudah untuk jadi silase. Kecenderungan gagalnya itu sangat rendah sekali. Tinggal nanti ini setelah dicoper kita masukkan dalam plastik ataupun tong. Sebenarnya yang paling cepat dan paling enak itu ya tong yang 300 liter itu. Cuma kan kita kadang petani di kampung itu terkendala harga tong mahal, makanya bisa kita inisiasi dengan menggunakan plastik ini. Nah, plastik ini murah teman-teman. Ini satu pitch-nya cuma 4.500 sampai 5.000 lah, tergantung di daerah teman-teman masing-masing. Ini bisa kalau full 50 sampai 60 kilo lah isinya kalau full. Cuma biasanya kita tidak begitu full untuk bisa memberikan space ngikat di bagian ujung atas, ya bisa 50 kiloan lah teman-teman kalau ini full. Tetap kalau di tempat kita di bagian bawah tetap saya kasih dedak biasanya, atau kalau tidak ada dedak jungle giling juga bisa, ataupun tumpi untuk menyerap kadar airnya. Meskipun tanpa diberikan dedak pun dia akan pasti jadi, karena kandungan air daun singkong ini rendah. Nah, biasanya ternak akan lebih suka silase daun singkong daripada rumput odot teman-teman. Ini meskipun langsung diberikan tunggal tanpa ditambahan konsentrat itu, ternak biasanya ndak banyak nyisa di tempat palung pakan itu. Apalagi setelah jadi silase kita kasihkan ke ternak silase daun singkongnya ini, dan di atasnya ditaburin sedikit konsentrat lah untuk menambah nafsu makannya. Nah, ini yang sudah diikat teman-teman. Jadi ini cuma Rp5.000 saja plastiknya, dan bisa kita gunakan untuk membuat silase. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sharingkan. Semoga bisa menjadi bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.